Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Febrianto dengan NIM 1101223342. Saya akan mempresentasikan hasil tugas besar cloud computing saya. Di sini saya hanya sendirian. Jadi ini saya adalah link yang diambil dari Azure. Ini link publik. Kita refresh dulu. Ini adalah link gateway-nya. Gateway front end, jadi untuk tampilan depannya. Mohon maaf agak lama. Ini adalah link publik untuk authentication service-nya. Kita coba refresh lagi. Dan ini adalah link publik untuk LMS service-nya. Ketiga link ini dari Azure juga kita refresh. Ini juga link dari Azure. Ini sudah beres. Kita coba register dulu ya. Misalkan mahasiswa 1, passwordnya 123, kita register berhasil. Sekarang kita langsung login. Nah, kita login sebagai mahasiswa atau user biasa. Kita coba create materi, misalkan judulnya materi cloud computing meliputi kontainer dan database. Coba kita create materi. Akses ditolak, hanya admin yang bisa membuat materi. Tapi kita sebagai user atau sebagai mahasiswa atau user biasa, kita bisa melihat daftar materinya. Nah, ini adalah daftar materi yang sudah dibuat oleh admin. Kita coba logout lagi. Sekarang kita login sebagai admin. Kita login sebagai admin. Oke, login berhasil. Sekarang kita coba create materi. Awalnya materi yang sudah ada segini, kita tambahkan materi. Nah, materi berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat di sini juga service authentication dari Azure-nya berjalan, dan ini juga LMS service-nya juga berjalan di Azure, dan semuanya bersifat publik. Nah, jadi selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang MongoDB. Jadi saya menggunakan database-nya itu menggunakan MongoDB Atlas. Jadi untuk database user dan authentication-nya saya simpan di proyek mini LMS user DB dengan nama cluster mini LMS user DB. Di sini akan tersimpan database mengenai user, password, dan autentikasi. Kalau kita lihat di database dan network access, ini database usernya seperti ini. IP access listnya saya buat istilahnya itu anyone can access ya. Jadi 0000 itu anyone can access, semuanya bisa mengakses gitu. Nah, itu untuk database database username dan passwordnya. Sedangkan untuk database mengenai proyek dan LMS service-nya itu disimpan di mini LMS project DB dengan nama clusternya sama, mini LMS project DB. Di sini disimpan data mengenai LMS service-nya seperti data mengenai materinya. Ini juga database-nya seperti database usernya seperti ini. IP access list-nya juga sama, anyone can access. Selanjutnya
saya ingin menunjukkan Dockernya. Jadi sebelum proyek ini dideploy ke Azure, ini semua berjalan, tapi ketika sudah dideploy ke Azure, meskipun ini sudah tidak berjalan, tapi tetap proyeknya tetap bisa di-run. Sedangkan untuk Microsoft Azure-nya, di sini saya mendeploy project ini ke resource group bernama mini LMS RG, dan ini adalah isinya. Ada environment-nya juga. Selanjutnya saya ingin menunjukkan di command prompt, semisal saya ingin mengambil URL publik dari Azure-nya itu untuk authentication service-nya itu adalah menggunakan command ini, lalu link publik untuk Azure authentication service-nya adalah ini. Sedangkan untuk LMS service-nya itu link publiknya adalah ini. Nah, tadi saya sudah mencoba untuk mengakses register admin dari command prompt dari Windows PowerShell menggunakan command seperti ini komennya yang benar, menggunakan link authentication service karena dia register admin, jadi ada username dan passwordnya, jadi dia pakai authentication service. Terus setelah komen ini dia memproduksi token, lalu token itu disimpan di sini, lalu muncul token fullnya, yaitu ini. Nah, token ini akan digunakan untuk seperti jika admin ingin membuat materi gitu. Nah, contohnya adalah ini komen untuk membuat materi ya. Jadi ini menggunakan token yang tadi, token yang disimpan. Jadi tokennya kan tadi disimpan di sini. Nah, tokennya itu dipakai lagi untuk membuat materi. Jadi ini tokennya dipakai lagi. Jadi saya pada komen ini menambahkan materi yang berjudul Cloud Computing Azure. Kontennya adalah Project Microservice on Azure Container Apps. Hasilnya langsung muncul ya, materi yang baru saja dibuat. Selanjutnya saya juga mencoba komen untuk register user biasa atau mahasiswa gitu ya. Yang benar adalah ini. Jadi dia masih menggunakan link publik authentication service Azure. Terus dia memproduksi token lagi. Jadi token ini harus token ini bisa diproduksi berbeda-beda secara berkala gitu. Jadi kita harus menggunakan token yang terbaru. Jadi tokennya ini disimpan di sini di user.access token. Lalu token ini dipakai untuk melihat materi ya. Untuk awalnya saya mencoba untuk login sebagai user untuk mencoba membuat materi, tapi akses denied ya. Akses ditolak karena hanya admin yang bisa membuat materi. Selanjutnya saya menggunakan komen
eh, saya sebagai user ingin menggunakan komen untuk melihat materi, hanya melihat saja, dan user bisa melihat list materi, tapi tidak bisa membuat materi. Jadi ini adalah komen untuk register admin, tapi karena sebelumnya saya uh, sudah memiliki akun admin, jadi muncul pesan user already exists. Selanjutnya ini adalah komen untuk loginnya, lalu dia memproduksi token dan tokennya disimpan di sini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan, jadi proyek mini LMS ini saya beri nama foldernya itu mini LMS tubes cc. Di dalamnya itu ada 3 service terpisah, ada authentication service, ada gateway frontend, ada LMS service. Ini env kosong, ada docker compose untuk terhubung dengan dockernya, dan ada readme. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.